Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Arining Tias Aziz Saputri, mahasiswa PPG dalam jabatan 4 tahun 2021 Prodi Biologi di Universitas Jember. Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 MIPA 2 SMAS Islam Al-Azhar Solo Baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Nana, alangkah baiknya jika kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk yang memimpin doa kali ini, memimpin doa. Persilakan Tommy untuk memimpin doa hari ini. Siap, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tommy. Sebelum kita mulai belajar aja, Nana, Ibu ingin menanyakan dulu bagaimana kabar kalian hari ini ya, Nana? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya Bu, Ibu ingin presentasi dulu untuk kehadiran kalian di KBM hari ini. Di sini sudah ada saja. Sebelum kita mulai untuk KBM biologi hari ini, Bu ingin ini ya, kita ice breaking dulu. Malam gimana? Siang? Lagi malamnya setengah ya. Jadi ice breaking kita biar kita semua fokus pada pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya ya, setelah kita melakukan ice breaking, kita akan melakukan review dulu materi di pekan kemarin. Adakah yang masih ingat review materi pekan kemarin apa yang kita pelajari anak-anak untuk materi di pekan kemarin? Silahkan. Ingat Bu, materi pekan kemarin tentang proses suksesi. Ya betul, proses suksesi. Tentu kalian masih ingat tentang proses suksesi itu ya, mulai dari yang dia sudah belum ada sama sekali tentang tumbuhannya, berikutnya sudah mulai tumbuh organisme, dimulai dari lumut. Global warming yang semakin lama semakin nyata bagi kita semua. Bumi merupakan rumah bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalamnya terkandung berbagai macam unsur yang... Menurut kalian apa sih yang ada dalam video tersebut tentang kerusakan alam, Bu? Ya, tentang kerusakan alam. Ada lagi mungkin yang lain berpendapat Global warming, Bu. Ada yang kalian tahu tentang global warming? Suhu menjadi lebih panas, es kutub menjadi mencair. Banyak perubahan lingkungan yang terjadi karena mempengaruhi iklim, Bu. Iya, betul sekali. Silakan kalian lihat video ini, saya share screen dulu ya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Lihat bersama bahwa ternyata Indonesia itu kaya sekali ya. Kan adanya kepulauan, berikutnya ada pegunungan, banyak hutan. Sepatutnya kalau kita tahu bahwa lingkungan kondisi Indonesia, tempat negeri kita berada atau hidup ini ternyata luar biasa sangat kayanya tentang sumber daya alamnya ya. Sehingga sebetulnya kita sebagai manusia diberikan karunia oleh Allah, diberikan kekayaan yang luar biasa ya, sekitar kita itu memiliki sumber daya alam yang kita diberi untuk istilahnya adalah menjaga kelestariannya. Nah, tentunya apalagi generasi muda seperti kalian harus berperan aktif. Kelompok peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis 3 faktor penyebab perubahan lingkungan dengan benar. Berikutnya setelah melakukan diskusi kelompok, sudah kelihatan ya di layarnya kalian ya artikelnya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Di sini ada sampah plastik di Indonesia. Menurut kalian anak-anak, sharekan ini kira-kira apa anak-anak? Apa permasalahan dari artikel yang saya share ini? Upaya mengatasi sampah plastik, Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana mengatasi sampah plastik tadi? Nah, apakah ada tanggapan atau tambahan dari murid yang lain? Silahkan. Ada Bu, apa upaya 3R dapat efektif dalam mengatasi permasalahan? Ya, apakah upaya 3R tadi dapat mengatasi permasalahan sampah yang terjadi saat ini? Nah, apakah ada tanggapan atau tambahan permasalahan lagi mungkin yang lain? Persilahkan. Saya, Bu. Ya. Bagaimana cara untuk daur ulang sampah plastik yang aman untuk lingkungan? Baik, itu adalah bagaimana cara untuk daur ulang sampah plastik yang aman untuk lingkungan. Nah, sebagaimana tadi artikel yang saya berikan ini, tentunya kalian memiliki berbagai permasalahan
Berikutnya adalah saya akan menjelaskan terkait diskusi kita hari ini bagaimana. Yang pertama, kelompoknya itu akan tersusun saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana akan ada tiga permasalahan yang akan dibahas di LKPD yang sudah saya share kemarin ya anak-anak ya. Berikutnya ada kelompok 1 akan membahas tentang permasalahan 1, kelompok 2 akan membahas permasalahan 2 dan seterusnya, itu sudah saya bahas di sini ya. Berikutnya adalah nanti saya beri waktu sekitar 10-15 menit untuk diskusi. Berikutnya adalah saya akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk PPT. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan diskusi anak-anak? Insya Allah sudah jelas. Silakan assign sesuai dengan kelompok yang sudah saya berikan kemarin di grup WA, silakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, ini kelompok 1. Apa ada pertanyaan anak-anak untuk permasalahan di permasalahan 1 di LKPD yang saya berikan kemarin? Ada pertanyaan tidak? Ada, Bu. Apa, Nduk? Bagaimana limbah dapat mencemari Sungai Cisadane? Oh iya, bagaimana? Itu bisa kalian baca di artikel yang kemarin saya berikan di LKPD ya. Di situ ada permasalahan kenapa kok sungai itu berwarna merah. Ya, tentunya di situ juga diberikan punya. Ternyata ada salah satu di dekatnya sungai itu, dia ada limbah yang di sekitar situ. Yang menyebabkan apa? Ternyata limbah itu kan juga ada limbah tentang pengelolaan limbah juga sebenarnya. Cuma ternyata limbahnya itu dia bocor anak-anak untuk pengelolaannya, sehingga apa? Bermasalah, sehingga juga akan mencemari sungai di sekitarnya. Masya Allah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Ini kelompok yang banyak sekali daripada kelompok 1 tadi ya. Baik, kalian akan membahas tentang permasalahan 2 di LKPD yang sudah saya share kemarin. Di situ ada tentang apa anak artikelnya? Dalam menjaga lingkungan ya. Nah, bagaimana peranan kalian sebagai generasi muda dalam menjaga lingkungan. Nah, itu mungkin karena pernah mendengar beberapa artikel ataupun berita pelestarian ini aja, orang hutan misalnya. Nah, pastinya dalam suatu klub itu bagaimana caranya itu menjaga kelestarian orang hutan itu. Yang kalian tahu bahwa orang hutan itu salah satunya sudah beberapa langka ya, karena spesiesnya sudah beberapa yang punah sehingga perlu kita lestarikan. Sehingga apakah hanya makanannya saja, bukan, pasti adalah tempat hidupnya. Bagaimana dia bisa berkembang biak sehingga semakin banyak dan juga akan mengurangi angka kepunahan itu. Nah, bisa ikut seperti itu juga ya, ataupun misalnya lebih berperan aktif, misalnya setiap ini aja, kalian pasti ini generasi muda, misalnya kalian di dalam suatu daerah pasti ada istilah namanya mengikuti Karang Taruna ya, di rumah tangga ya, apalagi sampah plastik. Nah, bagaimana mungkin yang lain silakan, selain tadi misalnya kemana-mana bawa tumbler sehingga tidak membeli ini ya air minum kemasan itu yang terbuat dari plastik itu, sehingga tidak akan menambah sampah plastik yang ada di sekitar kita. Silakan mungkin yang lain dengan cara apa? Banyak sekali caranya anak-anak. Mungkin Satria bisa menjawab ataupun nanti silakan sebagai generasi muda nih. Gunakan reusable bag, Bu. Ya, boleh. Terus berikutnya gini, mungkin kalian di dalam artikel itu ada yang ini ya, satu caranya adalah dengan cara membakar. Nah, menurut kalian ini ya, kira-kira kalau untuk membakar plastik itu salah satu jalan keluar yang bagus nggak sih untuk mengatasi permasalahan plastik itu sebenarnya sih anak-anak? Silahkan. Enggak baik. Nah, biasanya dengan cara apa sebenarnya kalau kita? Apakah dibakar? Didaur ulang. Mungkin kalian tahu nih, kalau kota besar itu kan sebagai salah satu penarik adanya ini ya, orang-orang berbondong-bondong untuk mencari kerja di daerah perkotaan. Nah, kenapa? Tadi di situ banyak sekali areal industri. Nah, areal industri itu digunakan untuk proses apa? Proses produksi kan tentunya ya kan? Nah, di situ salah satunya adalah apa? Pasti kalau namanya industri itu dia pasti akan menghasilkan limbah di situ. Pencemaran di mana itu? Ini Bu, tempat pengolahan limbah Ya, Sungai betul. Cisadane. Nah, kalau kalian baca artikelnya itu kan sungainya itu berwarna merah, ya kan? Kenapa? Ternyata kalau dibaca lagi di ini ya artikelnya itu di sebelahnya atau di dekatnya itu ada
pabriknya, pabrik itu juga sebenarnya pabrik pengolahan limbah ya. Ternyata di situ itu limbah dari mana aja, pabrik mana aja diambil, ditaruh di situ dikumpulkan. Nah, di tempat pengumpulan limbah itu tadi ternyata ada kebocoran pipanya. Sehingga apa? Ya, mereka juga tidak tahu. Ternyata memang sebenarnya kan itu sudah ditutup ya. Untuk pabriknya itu kenapa ditutup ya? Karena adanya ini pencemaran ini. Bagi kalian yang generasi muda itu, ketika ada di sekitar kalian itu ada suatu industri besar dan berikutnya itu akan mencemari lingkungan di sekitar kalian. Tepatnya mungkin di daerah sekitar kita yang paling besar, mungkin yang kemarin kalian mendengar ya, apalagi yang kita tinggal di Kabupaten Sukoharjo itu yang terkenal itu adalah adanya bau karena ada pabrik ya, pabrik rum itu yang bocor itu ya, sehingga bisa disebut baunya luar biasa, sangat mengganggu, apalagi di sekitarnya itu kan juga sangat mengganggu. Yang namanya menit berikutnya kita akan presentasi ya, karena memang sudah terbatas waktunya. Silakan kalian lanjutkan berdua ini untuk diskusinya ya. Alam, Raka, Raihan, Paima, Fadil akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan 1 yang terdapat dalam LKPD. Permasalahan, bagaimana limbah dapat mencemari Sungai Cisadane? Terus yang kedua, apa langkah dalam mengatasi pencemaran air tersebut? Yang ketiga, bagaimana mengurangi pembuangan limbah bagi masyarakat? Solusi, sungai menjadi berwarna merah akibat limbah yang mencemari sungai akibat pembuangan limbah yang bocor. Langkah mengatasi dengan menutup pabrik dan mengadakan penyelidikan asal-muasal limbah. Mengurangi limbah dengan sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Metode pembuangan limbah atau B3. Limbah B3 tergolong jenis limbah yang harus diolah sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Namun karena tidak semua senyawa beracun dalam limbah B3 dapat dihilangkan sepenuhnya metode pembuangan limbah B3. 1. Sumur dalam. Metode pembuangan limbah yang satu ini dilakukan dengan memanfaatkan sumur dalam atau sumur injeksi yang digali hingga mencapai bagian bawah lapisan air tanah dangkal ataupun air tanah dalam. Untuk memastikan limbah tidak merembes dan mencemari air tanah, digunakan pipa yang kuat untuk mencapai lapisan batuan dalam. 2. Kolam penyimpanan. Pembuangan limbah dengan memanfaatkan kolam penyimpanan cukup banyak dilakukan oleh perusahaan pengolahan limbah B3. Beberapa perusahaan yang sudah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Bertanya ya Bu, Ya, silahkan. apakah usaha pemerintah dalam mengatasi pencemaran sungai di kota besar? Baik, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Dian tadi, silakan. Dengan mengeluarkan undang-undang tentang buang sampah sembarangan dan pelaku industri dalam pembuangan sampah industri secara bertanggung jawab dan juga memperbaikan dalam pengolahan TPA. Oke, sudah ya Bu? Sudah. Oke, sebelumnya saya persilakan untuk Mbak Nisa buat itu. Mulai dulu. Monggo. Kami dari kelompok 3 dalam anggotaan itu Bel, Cleo, Tony, Michiko akan mempresentasikan LKPD. Nah, sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Nisa anggota-anggotanya. Lalu yang pertama nih, hasil dari diskusi kami yaitu apa rumusan masalah yang dapat kalian temukan dalam artikel tersebut. Nah, artikel yang kita dapatkan yaitu pencemaran udara jadi ancaman terhadap kesehatan manusia. Oke. Nah, pada slide kedua kami mendapatkan jawabannya, yaitu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia dan perubahan iklim. Jadi hanya manusia saja yang tapi ternyata lingkungan pun juga dampak oleh pencemaran udara ini. Oke, selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan penyakit pernafasan.
Nah, penyakit pernafasan ini disebabkan oleh zat-zat yang terkandung pada udara yang tercemari lalu masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan peradangan. Dan akibat dari seringnya kita menghirup udara-udara yang terkontaminasi, kandungan berbahaya tersebut akan bertumpuk dan menjadi lebih parah, terutama pada anak-anak. Mungkin akan merasakan gejalanya lebih cepat, yaitu pneumonia. Nah, siap Bu, pneumonia. Oke, selanjutnya. Nah, akibat dari ini bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, dari semua cara kita mengatasi pencemaran udara ini kita dapatkan ada tiga cara untuk mengurangi polusi udara, yaitu dengan beralih dari kendaraan pribadi transportasi ke transportasi umum, misalnya seperti kereta, naik bis, dan naik pesawat. Dengan hal ini, kita dapat mengurangi sebagian besar pencemaran udara. Karena misal kita naik satu mobil untuk satu orang, itu sangat mubazir. Mending kita sendiri pergi ke bus, naik ke halte, naik bus, lalu kita pergi. Nah, dengan itu kan kita jadi mengurangi polusi udara. Begitu. Lalu yang kedua, untuk sebisanya untuk bersepeda ke jarak yang dekat. Misal kita tujuannya itu dekat sekali, misal kayak ke pusat kayak warung atau ke rumah teman, itu lebih baiknya kita bersepeda atau lebih baiknya kita berjalan kaki. Dengan dua hal ini kita akan mengurangi polusi udara dan sekaligus dapat menyehatkan badan kita gitu. Nah, yang terakhir, yang paling penting ini ada, yaitu tidak membakar sampah. Tidak membakar sampah, karena setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan, dan itu sudah ada peraturannya di pasal 126 huruf E Perda 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Jadi sebaiknya sebisa mungkin kita tidak membuang sampah dengan membakarnya. Alangkah lebih baiknya kita lebih sampah-sampah itu ke truk sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah, begitu. Ya, terima kasih Tommy dan teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Luar biasa tadi Tommy. Berikutnya mungkin ada pertanyaan untuk kelompoknya Tommy. Itu kayak kurang jaringannya nggak ada itu. Iya, Saya aja Bu. Iya, silakan. Nah, monggo Nisa. Dengan mematuhi undang-undang tentang pembakaran hutan dan reboisasi hutan. Ya, dengan mungkin. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3, dipersilakan. Ada? 1. Apa peran kita sebagai generasi muda dalam mengatasi pencemaran plastik? 2. Apakah membakar sampah plastik dapat mengatasi pencemaran dari sampah plastik? 3. Apa peran kita terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi sampah plastik? 1. Kita sebagai generasi muda dapat memberikan contoh yang nyata untuk orang di sekitar kita membuang sampah pada tempatnya, atau mengikuti relawan untuk melakukan pembersihan lingkungan di sekitar, misal mengikuti kerja bakti dan lain-lain. 2. Sampah plastik seharusnya didaur ulang atau ditimbun lebih efektif. Jika dibakar akan menyebabkan pencemaran udara karena karakteristik plastik yang bahan sintesis. Upaya kita sebagai generasi muda mendukung gerakan pemerintah dan mengurangi penggunaan sampah plastik dengan program 3R. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, yaitu merupakan upaya preventif atau pencegahan agar sampah tidak dihasilkan. 2. Reuse. Reuse adalah upaya penanganan sampah dengan menggunakan kembali sampah yang telah digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. 3. Recycle. Recycle adalah upaya penanganan sampah dengan cara mengolah
kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat dan bernilai guna. Sekian presentasi dari kami. Silakan mungkin ada kelompok lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan kelompok yang lain dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Dipersilahkan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Ada bertanya, Bu. Silakan. Bagaimana jika ada orang di sekitarmu yang membuang sampah sembarangan? Baik, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaannya. Menegurnya dan juga memberikan contoh untuk membuang sampah di tempatnya. Baik, terima kasih. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2, silakan. Mau tanya lagi ya, Bu. Baik, silakan. Dan bagaimana jika di sekitar kalian masih terdapat orang yang memakai plastik dalam membungkus makanan? Baik, silakan mungkin kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Dian tadi. Bagaimana? Perlu upaya yang nyata dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahayanya sampah plastik, sehingga kita sebagai generasi muda harus sadar akan bahaya sampah plastik dan menerapkan 3R. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Adakah pertanyaan lagi mungkin dari kelompok yang lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2? Dipersilahkan. Tidak, Bu, sudah jelas. Tidak ada, baik. Terima kasih kelompok 2. Berikutnya langsung untuk kelompok terakhir, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 4 dengan anggota antara lain Dian, Gavin, Geraldo, Reva, Faris, dan Padri akan menyajikan hasil diskusi tentang permasalahan 1 yang terdapat dalam LKPD. Permasalahan yang pertama yaitu apa yang menyebabkan pencemaran pada Sungai Cisadane. Kemudian yang kedua, apa upaya dalam mengatasi pencemaran sungai tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana upaya dalam membuat limbah pabrik yang ramah lingkungan? Solusinya adalah yang pertama, apa yang menyebabkan pencemaran pada Sungai Cisadane? Pencemaran di Sungai Cisadane akibat dari pembuangan limbah dari pengelolaan limbah yang bocor sehingga mencemari Sungai Cisadane. Kemudian yang kedua, apa upaya dalam mengatasi pencemaran sungai tersebut? Upaya dalam mengatasi pencemaran sungai dengan menutup pabrik limbah tersebut, lalu menjalankan pembuangan limbah pabrik yang ramah lingkungan, tentunya berbasis pada lingkungan. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya dalam membuat limbah pabrik yang ramah lingkungan? Ada 9 upaya dalam membuat pengelolaan limbah industri yang baik. Membentuk tim pengelola limbah, menentukan ruang lingkup pengelolaan limbah, membuat perencanaan sebelum melakukan survei atau penilaian, melakukan survei atau penilaian limbah atau waste assessment, melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, membuat laporan hasil penilaian limbah, membuat rencana pengelolaan limbah, menerapkan rencana pengelolaan limbah, memantau dan meninjau ulang rencana pengelolaan limbah. Sekian presentasi dari kami. Silakan mungkin ada kelompok lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, terima kasih kelompok 4. Silakan. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok yang lain menanggapi kelompok 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Hanya pembuangan limbah, tetapi juga pembuangan hasil air bekas cucian dan juga limbah cair ataupun pupuk dapat disebut sebagai pencemaran air. Yaitu yang pertama tadi tentang permasalahan pencemaran air pada sungai tadi. Berikutnya ada kenapa? Karena ada pengelolaan limbah industri yang kurang baik ya, sehingga bagaimana peranan kita sebagai warga masyarakat atau generasi muda untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Berikutnya tadi ada juga yaitu sampah plastik ya. Sampah plastik itu adalah suatu permasalahan global yang menjadi permasalahan sampai saat ini dan belum ditemukan jalan keluarnya ya secara detail. Sehingga bagaimana cara kita untuk mengatasi atau misalnya paling tidak mengurangi penggunaan sampah plastik ini. Berikutnya juga ada saat terjadi adalah pencemaran udara di kota-kota besar. Nah, sehingga bagaimana cara kita untuk mengurangi adanya pencemaran udara di kota-kota besar tadi ya. Karena kenapa? Karena pencemaran udara itu ternyata sangat mengganggu kesehatan, terutama adalah karena adanya ini gangguan pada transportasi O2 pada dalam darah. Itu sangat mengganggu, sehingga juga kalian tahu sendiri bahwa yang namanya oksigen itu sangat penting bagi kehidupan, apalagi kalau tidak ada oksigen yang mengalir pada otak itu akan pengaruh apa bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya ada informasi penting yang mungkin bisa kalian lihat. Kalian pernah
mungkin pernah ini ya mencari atau melihat sebuah berita bahwa di suatu kemarin saya juga pernah saya melihat suatu berita bahwa di negara Jepang yang kalian mungkin tahu ya, di situ sangat luar biasa untuk teknologinya, apalagi teknologi untuk pengelolaan limbah di sana sangat luar biasa. Mungkin ya bagi yang sudah, saya yakin di sini sudah pernah ada yang pernah ke Jepang ya, di sana untuk pengelolaan limbahnya atau teknologinya luar biasa. Kemarin saya pernah melihat di situ ada suatu ini anak berita bahwa di situ ada suatu pameran itu adalah pameran bagaimana teknologi untuk ramah lingkungan. Jadi ada berbagai macam teknologi yang dipamerkan di situ. Salah satu yang menjadi daya tarik di situ adalah penggunaan petanaman. Nah, saat ini kan sudah sangat kemarin saat pandemi ya, sangat luar biasa. Faktor penyebab perubahan lingkungan adalah karena perubahan iklim, pengaruh kegiatan manusia, dan adanya pembuangan sampah serta limbah industri. Pencemaran air dapat diatasi dengan pengelolaan limbah industri yang baik dan juga menjaga kualitas air yang masuk ke dalam air yang layak pakai. Untuk pencemaran udara dapat dikurangi dengan transportasi umum, membuat taman kota, dan menanam tanaman yang dapat membersihkan udara atau purifier. Untuk sampah plastik, perlu pengelolaan yang lebih baik lagi dan penggunaan teknologi yang tepat guna sehingga. Nah, untuk pembelajaran tadi, serangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, tentunya kita akan menarik kesimpulan generasi muda dalam pelestarian lingkungan itu apa, bagaimana? Peran generasi muda dalam mengatasi kelestarian lingkungan, dalam menjaga kelestarian lingkungan itu bagaimana? Silakan. Dengan mengikuti perkumpulan yang cinta akan lingkungan dan mengikuti aksi nyata membersihkan lingkungan di sekitar. Ya. Misalkan mengikuti Karang Taruna tempatnya. Ini ya baik. Tadi sudah menjawab bahwa bagaimana peran kita bagi generasi muda tadi, misalnya kita ikut Karang Taruna ya, membersihkan daerah di sekitar kita, bisa silakan. Mungkin bagi yang lain juga bisa Bu ikut kelompok-kelompok, misalnya kelompok yang positif ya, misalnya adalah menjaga terumbu karang, misalnya boleh silakan. Yang penting itu adalah positif, bagaimana cara kita untuk menjaga pelestarian di lingkungan kita. Berikutnya, terima kasih anak-anak untuk bahan konsep kita hari ini. Tentunya untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini, tentunya saya akan mengadakan ini ya, kuis atau post-test hari ini. Bisa kalian lihat di sini anak-anak. Tentunya kalau kita nanti belajar di materi ajarnya sudah saya berikan ya kemarin ya. Di situ ada materi ajar yang bisa kalian pelajari, juga ada LKPD yang sudah saya berikan kemarin. Berikutnya di situ adalah kesimpulannya tadi, ada banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan alam. Berikutnya ada penggunaan sampah dan bagaimana peranan kita sebagai generasi muda untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya di sini ada post-testnya ya. Post-test di sini adalah kalian bisa mengerjakan nanti sampai jam 6 ya. Di sini ada suatu contoh melimpahnya jumlah ganggang dan tumbuhan air seperti enceng gondok di perairan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di perairan tersebut. Salah satu akibatnya adalah ketidakseimbangan tersebut yang dikenal dengan istilah namanya eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi disebabkan oleh apa anak kira-kira dari jawaban ini? Pilihan jawaban dari A, B, C, D, dan E. Tahu eutrofikasi ya? Eutrofikasi itu adalah sangat luar biasanya pertumbuhan dari tanaman air sehingga menutupi permukaan air. Nah, kira-kira dari pilihan jawaban A sampai ini yang mungkin ada salah satunya yang bisa menjawab nih. Pilihan jawabannya antara A sampai E, kira-kira yang mana ya yang menyebabkan adanya pertumbuhan enceng gondok yang sangat luar biasa ini ya. Mana apakah karena ada NO ini, SO ini? Mungkin ada salah satunya yang bisa menjawab nih. Pilihan jawabannya antara A sampai E, kira-kira yang mana ya yang menyebabkan adanya pertumbuhan enceng gondok yang sangat luar biasa ini ya anak. Mana apakah karena ada NO ini, SO ini, atau ada karena anorganik ini, ataukah pencemaran oleh DDT itu pupuk anak-anak, pupuk yang sintesis sehingga dia susah diuraikan. Apakah karena kekurangan dekomposer ataukah sampah organiknya yang tidak mau diurai oleh mikroorganisme? Kira-kira penyebabnya yang mana nih yang paling mendekati untuk peristiwa eutrofikasi? Penyebabnya yang mana? Yang C ya. Kenapa? Gitu kan?
Bisa kalian pelajari ternyata eutrofikasi itu salah satu bentuk pencemaran air juga. Dia juga ini ya menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang sangat luar biasa, sehingga pengaruhnya ketika dia menutupi permukaan air adalah oksigen di situ akan berkurang anak-anak, dan akan menyebabkan kematian pada ikan di bawahnya. Kenapa? Karena ikan itu juga sama seperti kita, dia juga membutuhkan oksigen. Ketika oksigennya semakin menipis, otomatis dia juga akan bertahan hidupnya juga akan semakin sedikit untuk persentasenya. Itu adalah penyebabnya disebabkan oleh apa? Disebabkan karena adanya ini, salah satunya ada pestisida yang berlebihan yang tidak bisa diuraikan secara langsung, ataupun juga bisa karena ada penggunaan deterjen yang tidak bisa diuraikan secara langsung karena pengaruh adanya ini kandungan fosfor di dalamnya, seperti itu. Itu tadi untuk yang ini. Berikutnya, kalian mungkin dengar bahwa materi pembelajaran hari ini apa sih kaitannya dengan adanya kebesaran Allah. Jadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa kita diberikan kekayaan yang sumber daya alam yang sangat luar biasa, sehingga kita kan sebagai makhluk Allah ya, sebagai salah satu bentuk terima kasih kita, timbal balik kita, rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan cara kita menjaga kesehatan kita. Yang pertama, yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Itu adalah salah satu bentuk timbal balik kita sebagai makhluk ciptaan Allah ya. Berikutnya untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan proyek based learning ya, karena ada tugas proyek di situ. Nah, di sini saya akan buat, kalian tahu minyak jelantah ya. Nah, minyak jelantah itu juga salah satu sebagai sumber ini ya pencemaran juga. Kenapa? Karena dia menyebabkan ibaratnya sinar matahari tidak bisa masuk sampai ke dasar perairan ya. Sehingga itu sebenarnya bisa diolah menggunakan apa? Jadi apa? Itu bisa diolah menjadi sabun. Nah, itu akan jadi proyek kalian untuk tugas berikutnya. Bagaimana tindak lanjut untuk pembelajaran kita hari ini? Tindak lanjutnya di situ bisa kalian lihat di dalam materi ajaran saya berikan dalam freebook itu ada beberapa diskusi anak-anak. Di situ ada beberapa fenomena yang mungkin baru. Kenapa? Itu kan nanti kalian dijadikan pertanyaan kenapa gitu kan. Salah satunya di situ adalah kenapa terjadi hujan es dalam suatu daerah. Yang kalian tahu bahwa namanya hujan salju itu adanya di daerah yang memiliki iklim 4 musim ya. Sedangkan di Indonesia itu bukan salah satu tempat yang familiar, itu masih baru. Nah, kira-kira dalam suatu daerah itu terjadi suatu hujan es batu itu dalam rentan waktu sekitar 30 menit. Nah, itu pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa terjadi hujan es dalam suatu daerah, gitu kan ya. Berikutnya ada juga yang kedua itu adalah dalam suatu perairan, adalah suatu pantai, terdampar, anak-anak bukan terdampar, berkumpul di tepi pantai itu banyak sekali, bukan ratusan ribuan bahkan jutaan, jadi penuh sekali pantainya dengan adanya teri. Nah, pasti jadikan pertanyaan kenapa kok bisa teri-teri itu yang harusnya dia ada di pantai atau di laut itu harusnya dia bisa ikan-ikan itu kan biasanya harusnya dia adanya di dalam laut ya, tapi kenapa kok suatu saat bahkan satu waktu yang sama dia terdampar di tepi laut. Nah, itu mungkin jadi salah satu diskusi kalian sebagai tindak lanjut kita pada proses pembelajaran hari ini. Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dulu dengan membaca atau mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.